Oke, next lagi. Nah, ini ya. Next-nya adalah pembuatan faktur pajak, bukti potong, nantinya akan ada di fitur khusus. Ya, akan ada di fitur khusus. Jadi, terpisah ya dengan SPT ya. Berbeda dengan aplikasi e-faktur dan iBupot, ya baik unifikasi ataupun PPh satu yang saat ini menggabungkan faktur atau bupot dengan SPT-nya, nantinya SPT tersebut akan ada di fitur yang terpisah, gitu ya. Nah, keunggulannya sudah tidak perlu posting lagi ya, semuanya akan terposting secara otomatis. Ketika sudah approve ya, itu akan terposting secara otomatis. Palingan yang masih perlu di manual itu adalah untuk pajak masukan ya. Ketika kita dapatkan faktur pajak masukan, kita mau masukin ke B2 atau B3 itu kita harus pilih gitu ya. Kan ada juga kalau misalnya kita dapat faktur pajak kan kita oh ternyata nggak berhubungan dengan usaha nih, ya udah masukin ke form yang 1111 B3. Itu doang. Kalau misalnya kita bikin bukti potong, itu akan langsung terposting T-nya ya. Jadi akan canggih. Nah, inilah fitur e-faktur yang terbaru ya. Ini adalah fitur e-faktur ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu buka di e-tax invoice ini, nanti akan muncul seperti ini ya. Bedanya apa yang baru? Nah, bedanya baru adalah namanya invoice dashboard ya. Jadi di sini ya kita bisa lihat nih untuk bulan yang bersangkutan itu ada pie chart-nya nih. Misalnya ada yang ini masing-masing ini bisa Bapak Ibu lihat ya. Kalau misalnya ini misalnya approve dan sudah dilaporkan. Nah, ini abu-abu gitu ya. Ini misalnya hijau amended alias dibetulkan atau penggantian faktur pajak ini. Atau biru ya cancelled ya atau dibatalkan ya. Nanti bisa dilihat kayak gini. Ini sepertinya fitur yang dibuat sama DJP ya, khusus untuk e-faktur gitu. Jadi ini bisa dilihat gitu. Dan kemudian juga Bapak Ibu bisa lihat di sini nih, ada yang namanya VAT Payment and Reporting Dashboard. Yang abu-abu ini kan PPN. Yang biru ini dia PPNBM. Nah, ini PPN-nya bisa dilihat dia minus ya. Ini 20 juta, 40 juta, berarti di sini kan 50 juta ya. Nah, ini artinya apa? Ini artinya pada masa Maret PPN-nya dia itu lebih bayar 50 juta karena dia minus. Nah, ini kemudian dia ada PPNBM. PPNBM di sini dia sekitar berapa nih? Sekitar 70 juta ya. Berarti di sini ada PPNBM yang kurang bayar sebesar 70 juta yang tinggal dibayar ya. Di sini juga ada output tax, input tax ya. Kita buat faktur pajak nanti di sini gitu ya. Dan kemudian ada namanya output return, nota retur, ada namanya input return ya, retur pajak masukan ya. Jadi nanti akan ada di dalam fitur gitu ya. E-tax invoice ini khusus untuk buat faktur ya. Buat SPT-nya nanti di tax return yang ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini beda ya, jadi Bapak Ibu harus benar-benar perhatikan gitu ya. Oke, saya clear dulu. Saya next lagi. Nah, ini kalau misalnya untuk e-bukti potong ya, ketika Bapak Ibu buka yang e-bukti potong ini akan nanti muncul nih. Ya. E-bukti potong BPU. BPU itu adalah bukti potong unifikasi. Nantinya akan ada di sini ya. Bapak Ibu bisa create di sini ya. Create-nya nanti ya di dalamnya sudah ada dummy-nya ya, bisa dicek di situ ya. Dan kemudian nanti selain e-bukti potong BPO ada namanya BPNR, bukti potong non-residen, ada juga bukti potong dibayar sendiri, self-payment. Jadi jenis-jenis bukti potong di unifikasi nanti itu akan pindah semua kemari. Tapi SPT-nya akan ada di tax return. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu nanya, loh, saya biasanya kalau misalnya bikin bukti potong tuh di-upload loh. Ya ini ada. Nah, namanya XML upload ya. Kalau misalnya dulu kita uploadnya pakai format CSV atau format XLS, nanti itu akan menggunakan format XML ini, gitu ya. Jadi di formatnya beda, namanya format XML ya. Saat ini pun saya juga belum melihat ya kayak apa format XML, tapi ya pasti akan berubah, gitu ya. Oke, saya next lagi. Nah, ini ya. Format SPT akan mengalami perubahan yang sangat signifikan ya. Nah, tapi saya akan fokus pada SPT tahunan, baik SPT tahunan PP orang pribadi dan PPh badan. Ya, perubahannya ya sangat banyak ya. Ini saya cuma kasih sedikit aja ya, karena waktu saya juga terbatas gitu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, inilah dia SPT tahunan PPh badan ya. Namanya aja Annual Income Tax Return for Corporate Taxpayer ya. Corporate Taxpayer itu artinya wajib pajak badan ya. Kalau wajib pajak badan kan namanya kan SPT 1771 kan.
Nah, sekarang SP 1771 udah nggak ada lagi. Namanya ganti nih. Jadi L1C, L2, L4, L5, L6, L11. Mungkin kalau Bapak Ibu nanya, L3-nya mana? L7-nya mana? L8-nya mana? Aku nggak ada ya. Ini kalau yang saya lihat terakhir sih, memang ini kayak masih belum sempurna ya. Nantinya akan harus disempurnakan. Nah, cuma yang Bapak Ibu bisa lihat di sini, itu apa? Nah, di formulir ini, Bapak Ibu yang sudah belajar brevet AB tentang PPh Badan di Tax Academy, kan pasti sudah belajar yang namanya rekonsiliasi fiskal ya. Ya, namanya Financial Statement Reconciliation. Sorry. Financial Statement Reconciliation. Nah, yang namanya rekonsiliasi fiskal itu kan dari komersial ke fiskal ya. Ini ya, komersial ke fiskal. Nah, kalau misalnya kita belajar PPh Badan, kita tahunya kan cuma ada yang namanya koreksi fiskal positif, kemudian koreksi fiskal negatif. Dan yang di SPT 1771 yang saat ini ada, yaitu bahkan positif sama negatif itu nggak ada di sini. Gitu yang nggak ada di sini. Kita tuh tinggal masukin mau positif atau, sorry ya, positif sama negatifnya ada. Cuma tuh nggak sedetail ini. Yang kolom-kolom itu biasanya kita buat, itu ya pakai Excel. Gitu ya. Nah, sekarang Excel ini dimasukin nih ke dalam aplikasi Cortex. Gitu ya. Jadi dalam komersial, nantinya ada kolom-kolom ini ke fiskal. Nah, cuma yang beda apa sih dari sini? Nah, kalau dulu kan kita cuma mengubah komersial, kemudian koreksi fiskal positif, koreksi fiskal negatif, jadinya fiskal. Nah, kalau sekarang kita tuh perlu melakukan dicuci dulu komersial itu menjadi non final, ya. Jadi ini ada filter yang pertama nih, ya. Filter pertama itu adalah mencuci dari komersial itu dikeluarin yang mana yang bukan objek pajak. Dikeluarin. Kemudian yang kedua adalah dikeluarin mana yang dia itu kena PPh final. Kemudian setelah komersial dikeluarin yang bukan objek pajak dan yang PPh final, baru dia menjadi amount yang non final. Dulu tuh nggak begini. Dulu itu yang namanya bukan objek pajak sama PPh final, ya di sini, di positive fiscal correction sama negative fiscal correction. Bahkan ada satu baris tersendiri yang bilang ini penghasilan final. Ada di 1771 ya. Nah, kalau nanti, itunya akan benar-benar detail seperti ini. Komersial dicuci dulu ya, cucian pertama itu masuk ke non-final, setelah non-final baru dilakukan koreksi fiskal positif atau koreksi fiskal negatif ya. Jadi, ini adalah sesuatu yang benar-benar baru ya. Ya, ini saya juga nggak kebayang sih bisa dibuat seperti ini ya. Jadi kalau dulu kan dari dari komersial ke fiskal. Kalau dari komersial jadiin non final dulu. Setelah jadi non final baru jadiin ke fiskal. Ya, jadi ini beda banget ya. Ini konteks itu ya masa depan pajak Indonesia gitu ya. Dan juga bagaimana cara masukinnya? Apakah kita masukin satu-satu di sini? Layaknya di Excel? Jawabannya adalah enggak. Kita masukin, nah ini kenapa bisa lihat ya. Di sini ada tombol kayak pensil gitu ya. Ini nyala nih. Nah, ketika ini dipencet, kita bisa isi, nanti akan keluar baris-baris seperti ini nih. Nah, baris-baris ini baris yang account name, ini baris yang komersial, ini baris yang koreksinya. Nanti kita akan isi satu-satu ya. Jadi kita ngisinya satu-satu di dalam masing-masing fitur itu, gitu. Jadi ini tuh nggak bisa diisi langsung di sini, gitu. Jadi ya ini untuk saat ini ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya akan lebih canggih, gitu ya. Tapi ya itulah Cortex ya, PPh Badan. Ya ini baru ya. Sekarang sih nggak seperti ini. Jadi ini benar-benar dibuat layaknya kita lagi belajar PPh Badan, gitu di brevet atau misalnya di kampus, gitu ya. Ini akan benar-benar seperti itu, gitu ya. Ini saya clear dulu. Nah, kemudian ya, khusus untuk PPh Badan akan muncul yang namanya ini ya, debt to equity ratio yang ada di 11B. Kenapa ini penting? Ya, sekarang di SPT 1771 nggak ada kita kewajiban ngisi lampiran debt to equity ratio itu nggak ada di SPT 1771. Cuma nantinya tuh ada. Apa sih debt to equity ratio?
rasio antara modal, rasio antara utang dengan modal. Kenapa rasio antara utang sama modal itu penting? Ya karena kalau misalnya kita punya utang, cuma nggak punya kemampuan bayar, ya itu artinya kita bisa nggak bayar pajak juga dong, gitu ya. Makanya nanti di sini ada yang namanya perhitungan DER, gitu. Jadi di sini si KPP itu kantor pajak tuh mau tahu perusahaan itu sehat atau enggak sih, gitu ya. Berapa sih DER yang diperbolehkan ya? Kalau misalnya tadi kan peraturannya kan 1/4 ya. Satunya itu modal, empatnya itu utang, gitu ya. Jadi 1/4. Kalau lebih dari itu ya biaya bunga atas utang itu nggak boleh dibiayakan gitu ya. Jadi hitung DER gitu ya. Jadi DJP mau tahu nih perusahaan kita sehat atau enggak ya dengan DER ini ya. Dan ini baru ya. Saat ini belum ada hitung DER seperti ini di SPT gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ya SPT tahunan khusus untuk orang pribadi akan ada namanya SPT tahunan PPH format baru ya. Jadi saya buka tadi itu konteks simulator yang pribadi dan saya ini screenshot. Ini yang penting ya. Sama seperti yang 1771, nantinya SPTP orang pribadi di Cortex akan menggunakan format baru. Kalau sekarang ada yang namanya 1770S, 1770SS, sama 1770 polos. Ya. Nantinya SPT 1770SS, 1770S, dan 1770 udah nggak ada lagi. Ya. WPOP itu akan wajib pajak orang pribadi itu akan mengisi SPT dengan format yang seragam. Nah, lalu bagaimana cara ngisinya? Nah, nantinya ngisi SPTP orang pribadi itu akan seperti ngejawab kuesioner ya, dengan menjawab beberapa pertanyaan ya. Jadi layaknya e-filing yang sekarang. Kalau misalnya Bapak Ibu ada menggunakan e-filing dengan panduan ya di DJP Online itu akan persis seperti itu. Ya. Misalnya apakah Anda memiliki penghasilan dari pekerjaan dari kantor? Masukin. Apakah Anda memiliki penghasilan dari bisnis? Masukin ya. Akan menggunakan SPT tahunan PPh format baru gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan melampirkan dokumen yang diperlukan sesuai kondisi wajib pajak gitu. Oke, ini saya next dulu. Nah, inilah ya. Inilah personal income tax return ya. Di sini akan ada yang namanya, ini semuanya pakai bahasa Inggris, tapi nanti akan ada bahasa Indonesia ya. Di sini ada TIN itu adalah tax identification number atau NPWP, ada nama, ada butuh akan ngisi kuesioner ini. Misalnya gini, apakah Anda memiliki penghasilan dari pekerjaan? Bisa jawab ya, bisa jawab tidak, gitu ya. Apakah Anda memiliki penghasilan dari bisnis atau profesi? Apakah Anda memiliki penghasilan lainnya? Apakah Anda memiliki penghasilan dari luar negeri? Nantinya akan seperti ini. Ya, kita tinggal jawab-jawabin dan kita tinggal isi. Gitu ya. Dan nanti akan ngitungnya seperti ini. Saat ini masih Inggris, cuma nanti akan Indonesia ya ketika sudah final. Gitu ya. Jadi ini akan dijawab-jawabin dulu ya. Persis sama seperti yang di e-filing saat ini ya. Gitu. Jadi terarah kita dalam ngisi SPT tahunan PPh orang pribadi. Gitu.